Gimana nasib keluarga kalau kita juga terkena dampak resesi ini? Halo, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Ya, di video kali ini saya akan cerita mengenai resesi. Dan benar saja, banyak berita di tengah pandemik ini negara kita rawan masuk ke dalam jurang resesi. Bahkan mungkin bakalan kena resesi juga kayak di negara-negara yang lainnya. Seperti Amerika bahkan sudah kena resesi, dan ini resesi terparah pada sekitar 10 tahun terakhir ya, bahkan mungkin sekitar 100 tahun terakhir ini menjadi resesi paling parah untuk Amerika. Jerman juga menjadi negara yang terkena resesi, dan banyak negara-negara di Eropa itu juga kena resesi. Dan di area Asia Tenggara sendiri yang sudah kena resesi itu Singapura, Filipina, kemudian Thailand ya. Yang masih aman itu Vietnam, masih mencatat pertumbuhan ekonominya walaupun hanya sekitar 0, sekian persen gitu. Nah, apa sih resesi? Resesi itu adalah penurunan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun. Dan selama resesi ini ekonomi itu berjuang, kemudian orang kehilangan pekerjaannya, perusahaan membuat lebih sedikit penjualan, dan output ekonomi dari suatu negara itu secara keseluruhan menurun. Nah, para ahli itu menyatakan bahwa resesi terjadi ketika ekonomi dalam suatu negara itu mengalami, pertama, produk domestik brutonya menurun atau PDB-nya menurun ya. Kemudian meningkatnya tingkat pengangguran, penurunan penjualan secara retail, dan untuk ukuran pendapatan itu juga menurun. Kemudian manufaktur yang berkontraksi untuk periode waktu yang panjang. Nah, memang pandemi COVID-19 ini berdampak sangat besar sekali terhadap ekonomi, bukan hanya di Indonesia saja ya, tapi di seluruh dunia itu berdampak sekali. Bahkan di pergerakan forex pun juga sama. Dampaknya bukan membuat turun di transaksi trading forex, justru malah transaksi di trading forex itu makin meningkat. Karena ketika bulan-bulan pas awal COVID-19 itu keluar dari Cina gitu ya, itu justru grafiknya meningkat. Grafik pergerakan harga dalam waktu satu hari itu sangat tinggi sekali, meningkatnya bisa sampai 50 sampai 100% ketinggian grafiknya itu. Resesi ini biasanya itu disebabkan oleh faktor-faktor yang banyak sekali ya. Yang pertama ya, guncangan ekonomi yang tiba-tiba. Nah, guncangan ekonomi ini masalah yang terkait dengan keuangan. Nah, contohnya pada tahun 1970-an itu ketika OPEC memutus untuk menyetop pasokan minyak secara tiba-tiba. Nah, ini membuat negara yang bergantung dengan minyak itu terjadi kekacauan ekonomi ya. Selain itu termasuk juga wabah COVID-19 ini yang bisa mematikan ekonomi di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, utang yang berlebihan. Nah, ketika suatu bisnis memiliki hutang dan hutang itu terus berlipat menjadi banyak, uang untuk melunasi hutangnya itu berada di titik di mana mereka nggak bisa bayar. Nah, ini juga bahaya, bisa menjadikan resesi. Yang ketiga, gelembung aset. Nah, ini terjadi ketika ekonomi dalam kondisi yang baik, investor itu menjadi overconfident untuk melakukan investasi. Ketika terjadi optimis yang berlebihan, maka harga saham itu bisa menjadi melambung tinggi. Begitu juga dengan harga properti bisa menjadi melambung tinggi. Nah, kondisi seperti ini juga nggak bagus. Ketika gelembung harganya ini meletus ya, maka pergerakan harganya itu bisa menjadi kacau, dan ini menghancurkan harga yang ada di pasaran. Tentu saja bisa menyebabkan resesi. Kemudian yang keempat, inflasi. Nah, inflasi ini sebenarnya baik kalau inflasi ini terkontrol. Jadi inflasi itu, kalau teman-teman belum tahu tentang inflasi, adalah tren harga yang stabil dan cenderung naik. Inflasi itu sebenarnya bagus kalau nilai kenaikannya itu tidak terlalu besar. Ya, di kisaran 5% ke bawah itu masih bagus inflasi. Tapi kalau inflasinya terlalu tinggi, ini juga menyebabkan resesi di negara yang bersangkutan. Nah, bank sentral itu sebagai pengendali inflasi. Ketika inflasi terjadi terlalu tinggi, maka bank sentral akan menaikkan suku bunganya. Tapi kalau inflasinya itu tidak terkendali, seperti yang terjadi di
Amerika pada tahun 1970-an itu terjadi inflasi yang tinggi, kemudian bank sentralnya menaikkan suku bunga yang tinggi juga. Justru ini malah membuat terjadinya resesi ekonomi. Kemudian yang kelima, terlalu banyak deflasi. Ya memang deflasi itu lawan katanya dari inflasi. Meskipun inflasi yang tidak terkendali itu menyebabkan resesi, deflasi justru malah makin berbahaya dibanding inflasi ya. Jadi deflasi itu adalah penurunan harga dari waktu ke waktu. Nah, kalau terjadi terus-menerus secara jangka panjang, efeknya itu akan menyebabkan upah itu menjadi berkontraksi, kemudian selanjutnya bisa menekan harga, dan ketika lingkaran umpan baliknya ini tidak terkendali, orang dan bisnis itu bisa berhenti berbelanja. Nah, ini bisa membuat perekonomian jadi kacau gitu. Kemudian yang keenam, perubahan teknologi. Memang penemuan teknologi itu sangat bagus untuk kemajuan peradaban umat manusia. Namun ini untuk jangka panjang. Tapi kadangkala ada gap ketika terjadi kemajuan teknologi. Itu ada semacam periode jangka pendek untuk penyesuaian. Nah, ini terjadi pada saat revolusi industri pada abad ke-19 ya. Waktu itu ditemukan teknologi yang bisa menghemat tenaga kerja. Nah, di masa-masa itulah terjadi resesi yang sangat sulit sekali karena seluruh profesi itu menjadi tergantikan oleh teknologi ini. Di zaman sekarang yang menjadi ancamannya adalah AI dan robot. Nah, ini bisa jadi kalau AI dan robot ini menjadi teknologi yang berkembang sangat pesat gitu ya, ini bisa menyebabkan ekonomi terganggu lagi. Nah, jadi gimana sih solusinya supaya kita bisa menghadapi resesi ini? Gimana nasib keluarga kalau kita juga terkena dampak resesi ini? Nah, yang harus Anda lakukan pertama yaitu miliki asuransi yang memadai. Nah, jika Anda memiliki anak atau pasangan atau anggota keluarga yang lainnya yang mengandalkan penghasilan Anda saat ini, asuransi menjadi hal yang penting. Dengan asuransi ini bisa membuat setidaknya hidup Anda itu lebih tenang. Misalnya Anda memiliki asuransi bukan hanya asuransi kesehatan saja, tapi Anda memiliki mobil gitu kan. Nah, mobilnya itu Anda asuransikan. Nah, ketika terjadi sesuatu kepada mobil Anda, maka Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di kendaraan Anda ini. Selain itu, ketika Anda memiliki asuransi pendidikan misalnya, Anda bisa menghemat biaya untuk meningkatkan skill Anda. Dan seperti teman-teman ketahui, di masa-masa sulit itu skill menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kemudian top up dana darurat. Nah, ketika ekonomi tidak stabil gitu ya, Anda bisa memiliki dana darurat untuk 3-6 bulan setidaknya untuk biaya hidup selama itu. Nah, selanjutnya yang paling penting Anda bisa memotong pengeluaran bulanan yang nggak penting. Kemudian selanjutnya itu meningkatkan penghasilan. Nah, di masa-masa pandemik ini kita dituntut untuk selalu kreatif untuk menghasilkan tambahan uang. Nah, Anda bisa cari di internet bagaimana caranya untuk menghasilkan uang di masa-masa pandemik ini. Saya yakin ada banyak sekali. Dan salah satu contohnya mungkin bisa Anda jualan online atau Anda dropship dari ambil barang dari orang kemudian dijual lagi, atau Anda bisa bisnis affiliate marketing gitu ya. Jadi nggak perlu lagi stok-stok barang. Sangat banyak sekali peluang-peluang yang bisa Anda dapatkan. Kemudian bayar hutang yang berbunga tinggi. Nah, ketika memiliki hutang itu tidurnya jadi nggak nyenyak. Apalagi kalau ketika kondisi krisis seperti ini ya, pemasukan berkurang. Nah, porsi yang harusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari jadi berkurang juga. Kalau kita harus membayar hutang yang bunganya besar, ada baiknya Anda harus selesaikan pinjaman yang memiliki bunga yang tinggi. Dan yang terakhir, teruslah berinvestasi. Ketika terjadi resesi biasanya harga saham itu turun, dan disinilah peluang Anda untuk mengambil keuntungan di harga yang sedang murah-murahnya. Selain dari capital gain-nya atau dari selisih harga beli dan harga jualnya, Anda juga bisa dapat dari dividen di perusahaan yang Anda beli sahamnya. Nah, ini bisa menjadi tambahan uang pemasukan lagi untuk Anda. Jadi seperti itu untuk cerita saya di hari ini, dan saya harap Indonesia tidak jadi resesi. Tapi
kalaupun memang terjadi resesi, saya harap teman-teman bisa melalui masa-masa sulit seperti ini. Dan tetap dukung terus channel ini dengan cara subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.